Halo sobat. Nah, pasti udah pada paham ya. Ini adalah Greyhound T-Rex klasik. Nah, ini popor sudah tak lepas, cincin laras sudah tak lepas, terus serombong sudah tak lepas. Pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk menaikkan power. Karena kita tahu Greyhound T-Rex klasik dan bulbub itu tidak disediakan setelan dari hammer. Jadi bagian belakang hammernya atau bagian penahan pir hammernya itu seperti ini. Nah, ini terbuat dari atom atau plastik ya. Ini nggak bisa disetel, nggak ada setelannya. Dia hanya dipantek menggunakan as seperti ini. Jadi memang dia fix paten alias tidak bisa disetel. Nah, sebenarnya ada cara, banyak cara untuk menaikkan power dari Greyhound T-Rex. Ada yang dengan cara menambah tekanan regulator, terus menambah plenum, atau memainkan bagian valve dan lain-lain. Tapi cara-cara seperti yang saya sebutkan itu cukup ribet dan sulit, menurut saya sulit, karena dari Greyhound T-Rex sendiri tidak menyediakan tempat untuk manometer pembaca tekanan regul. Jadi walaupun regul itu bisa dinaikkan atau diturunkan tekanannya, cuman kalau kita nggak tahu tekanannya berapa ya hanya bisa kira-kira saja, dan kalau ilmu kira-kira itu kurang pasti. Nah, cara kali ini adalah cara yang menurut saya paling simpel, mudah, cepat, dan murah, bahkan tanpa biaya, untuk menaikkan Greyhound T-Rex tanpa harus membongkar isi regulator, tanpa harus memperotol ini semua. Caranya adalah dengan cara memainkan tutup dari penahan pir hammer. Loh kan ini tutupnya nggak bisa disetel bang. Ya memang benar nggak bisa disetel, makanya ini dimainkan aja, nggak usah disetel. Caranya seperti ini. Ini yang dibutuhkan hanya, kalau saya pakainya kunci L ya, terserah mau pakai apa, kunci L boleh, paku boleh, atau apapun, yang penting tujuannya menyogok as ini supaya keluar. Nah, caranya seperti ini. Ini dikeluarkan, asnya dikeluarkan. Nah, ini tak keluarkan dulu aja. Nah, pir hammernya dari Greyhound T-Rex itu lembut. Ini lembut banget, sangat lembut, tapi powernya cukup tinggi. Dan penahan pir hammernya ini terbuat dari atom atau plastik, dan posisinya nanti seperti ini. Ini nggak ada setelannya. Nah, maksud saya dengan cara memainkan ini itu seperti ini. Kalau normalnya pemasangan as ini kan sesuai dengan lubang ini. Nah, seperti ini. Nah, normalnya kan seperti ini. As ini hanya mendelep masuk, tembus dari rumah hammer, lalu nyengkal atau ganjel dari penahan dari pir hammer. Dengan kondisi seperti ini sudah saya krono, karena ini sudah upgrade juga bagian dalam ya. Ini sudah saya krono, dia mampu melesatkan mimis 13 grain 880-an dengan seperti ini. Atau mungkin kalau power standarnya itu sekitar 840-850 fps dengan mimis 13 grain. Ya, sekelas Rival Thunder atau Canon Hercules atau JSB Monster itu segitu. Yang pernah saya tes segitu. Nah, untuk menambah power ya ini dimajukan aja. Ini dimajukan, ini asnya dikeluarkan dulu, dikeluarkan dulu, shred. Ini didorong maju. Ini dah penahan pir didorong maju. Nah, ini dimasukkan lagi. Jadi saya tak perbesar ya. Nah, ini kan seperti ini. Ini seperti ini, didorong maju sampai bagian belakangnya itu melewati lubang, lalu as ini dimasukkan, shred. Nah, udah. Jadi memang tanpa biaya, cepat, dan mudah gitu. Nah, posisinya jadi seperti ini. Jadi as ini yang tadinya itu menusuk nembus ke apa ini, penahan pir hammer, sekarang posisinya malah berada di belakang penahan pir hammer. Jadi posisi atom atau plastik penahan pir hammer ini maju di depan as penahan ini. Nah, dengan kondisi seperti ini saya sudah menerapkan 2 kali. Yang kemarin di Greyhound T-Rex klasik standar
itu bisa naik sampai 30-35 fps hanya dengan cara seperti ini. Tapi mungkin di lain unit beda juga kenaikannya ya, karena tekanan dari regulator Greyhound T-Rex itu saya juga nggak tahu pastinya berapa. Tapi yang pernah saya ukur itu 130 bar. Jadi mungkin ada perbedaan antara satu unit dengan unit yang lain. Nah, kembali ke poin utama, yaitu setelah melakukan posisi maju seperti ini atau memainkan penahan penahan per hammer dari Greyhound T-Rex ini, yang sudah saya ukur, yang powernya tadinya hanya 880-an, itu naik sampai 910-915. Karena ini sudah saya oprek ya, ini sudah saya oprek semua, oprek tekanan regul, oprek ruang valve dan lain-lain. Jadi memang setelah memajukan posisi penahan pir ini, kenaikannya cukup signifikan. Namun di Greyhound T-Rex yang belum dioprek alias yang masih standar, itu juga kenaikannya cukup tinggi, yaitu sekitar 25-35 fps. Nah, mungkin ada cara lain, dengan cara mungkin ya mengganti pir hammernya dengan yang lebih keras. Tapi ya itu nanti kan harus beli pir dulu, namanya kan itu bukan gratis. Nah, maksud saya ini adalah cara termudah, cepat dan gratis tanpa biaya. Tapi setelah saya coba dengan cara seperti ini, anginnya sedikit lebih boros. Karena normalnya, kondisi normalnya Greyhound T-Rex ini kan, kalau standar pabrik saat kita mengokang terus ditembakkan, hammer itu setelah memukul aspal dia akan kembali mundur. Tapi setelah kondisinya seperti ini, saat ditembakkan hammer itu tetap menempel ke aspal. Nah, dan itu aspalnya sudah berubah, sudah berbeda. Karena ini sudah dirombak, itu aspalnya sudah besar ya. Kalau aslinya kan hanya 2 mili, kalau ini sudah saya besarkan total. Nah, jadi seperti inilah cara mudah, murah, cepat, tanpa biaya untuk menaikkan power dari Greyhound T-Rex. Tapi ya konsekuensinya mungkin konsumsi angin sedikit lebih boros. Nah, oke, ini akan saya praktekkan dulu saat kondisi standar. Nah, saya tak kembalikan dulu ke kondisi standarnya. Nah, kondisi standar, posisi penahan pir hammer, kurang pas, lubangnya kurang pas. Penahan pir hammer tetap standar seperti ini. Nah, saya kokang ya, saya tembakkan. Perhatikan hammernya, saya sana aja. Nah, hammernya sedikit mundur dari posisi awal setelah memukul aspal. Nah, sekali lagi saya kokang, dengarkan suaranya. Nah, itu kondisi standar. Sekarang posisinya dimajukan, oke, tinggal kedorong depan aja, seret, masukkan lagi as penahannya. Udah, ini posisinya udah seperti ini. Sekarang di grendel ini, tarikan grendelnya sedikit lebih berat ya. Nah, dengarkan suaranya. Nah, berbeda ya dengan yang tadi ya. Perhatikan recoilnya. Nah, ini sebagai pembatas lah untuk niteni pergerakan recoilnya itu seberapa. Nah, mundur. Jadi recoilnya cukup besar. Jadi bisa dipastikan ini power sudah naik. Nah, jadi seperti itu tadi perbedaan suara sebelum dan sesudah memajukan posisi penahan pir hammer. Oke, demikian tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersedia menonton. Mungkin ada tips lain yang lebih jitu dari yang saya lakukan ini, bisa share di kolom komentar. Salam hormat, sampai jumpa.